Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai leasing ya, transaksi leasing. Transaksi leasing ini sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak dilakukan bahkan oleh individual ya. Nih, ada suara kereta. Iya. Ya, di perusahaan pun juga sama ya, transaksi leasing ini banyak sekali dilakukan oleh perusahaan karena memang ini adalah salah satu alternatif, satu perusahaan bisa memperoleh, manfaat, dari satu aset tanpa mengeluarkan biaya yang banyak dalam satu waktu tertentu. Jadi, mekanisme perolehan manfaat aset ini, melalui leasing ini memang sangat populer ya. Sebenarnya ini mirip dengan, penjualan atau pembelian secara cicilan. Maka, dalam transaksi sehari-hari kita mengenal, transaksi leasing ini seperti transaksi pembelian dengan cicilan ya. Nah, untuk mempelajari akuntansi untuk leasing ini, berbeda dengan, sebelum-sebelumnya ya, misalnya kalau kita belajar, apa namanya, bab kemarin tentang, pensiun gitu ya, kita hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu dari perusahaan yang, mempekerjakan orang, kemudian karena mempekerjakan orang itu dia punya kewajiban untuk mengakui kewajiban pensiunnya gitu ya. Tetapi kita tidak membahas dari sisi bagaimana perusahaan pengelola dana pensiun tersebut gitu ya. Kemudian, di materi-materi yang lain, kita belajar memang misalnya dari sisi penerbit bond dan investor bond, tetapi tidak dalam satu bab gitu ya. Yang satu kita pelajari ketika kita membahas, aset, yang satu kita pelajari ketika kita membahas kewajiban misalnya. Nah, di materi ini kita langsung membahas dari dua sisi, yaitu lisi dan lesor. Meskipun lisi dan lesor ini juga dua entitas yang berbeda, sehingga nanti jangan bingung kalau misalnya, kalau digunakan interest rate yang berbeda, maka nilai, yang diakui lisi dan yang diakui lesor itu beda dong. Iya, ya, iya, karena memang ini dua entitas yang, berbeda gitu ya. Nah, kontrak leasing itu seperti apa sih ya? Kontrak leasing itu adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lisi yang memberikan, hak penggunaan aset tertentu kepada lisi, ya. Di dalam perjanjian itu lisi diberikan hak penggunaan aset tertentu oleh lessor. Right to use specific property owned by the lessor for a specified period of time. Jadi di sini tidak ada pengalihan hak milik ya, kecuali memang nanti ditentukan ada pengalihan hak milik. Jadi yang dialihkan itu adalah right to use, hak untuk menggunakan aset tersebut ya. Sama seperti kalian sewa kamar kos itu ya, itu yang dialihkan adalah hak untuk penggunaan aset tersebut dan pada periode tertentu, specified period of time. Nah, di mana sih leasing ini transaksi leasing ini banyak dilakukan? Yang pertama adalah di lingkungan peralatan yang terkait dengan teknologi informasi ya. Teknologi informasi itu perkembangannya itu sangat cepat gitu sehingga kalau seseorang atau satu perusahaan membeli peralatan yang terkait dengan teknologi informasi itu seringkali cepat sekali dia harus mengubah atau dia harus melakukan pembelian atau dia harus mengestimasi masa manfaat dari aset itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang ya karena teknologinya itu cepat sekali berkembang. Ya, Eee, kita pun demikian sebenarnya ya. Pikirkan pikirkan lagi kalau kita beli laptop atau beli handphone ya, itu, teknologinya itu cepat sekali berkembang gitu sehingga kalau kita, nggak
kalau kita modelnya itu orang yang selalu mengikuti update teknologi gitu ya, maka sebenarnya kita harus memikirkan alternatif mungkin untuk laptop itu kita harus sewa saja gitu, supaya kita selalu, update gitu ya. Kemudian, transportasi, pesawat gitu ya, peralatan-peralatan, transportasi yang besar-besar, yang berat itu, biasanya diperoleh melalui leasing, karena harganya yang cukup mahal. Kemudian, alat-alat yang terkait dengan konstruksi ya, kita lihat alat konstruksi itu ada peralatan-peralatan itu yang tidak selalu digunakan dalam, kontrak konstruksi, hanya digunakan dalam kontrak konstruksi tertentu gitu ya, sehingga peralatan-peralatan itu banyak diperoleh oleh perusahaan konstruksi melalui sewa. Bahkan mungkin lebih banyak yang menggunakan mekanismenya itu sewa operasi dalam jangka pendek ya. Bahkan banyak juga yang melakukan sewanya itu bahkan per proyek gitu. Misalnya kayak kontraktor-kontraktor, kecil ya yang membangun, perumahan-perumahan klaster-klaster kecil yang satu klaster hanya 10 rumah misalnya gitu ya. Bahkan mereka mobil, pengaduk semen itu mereka nggak punya sendiri. Kalau yang saya perhatikan ya di sekitar Jurangmangu, Pondok Aren ini, mereka banyak sewa itu ke, Jaya Property ya. Kalau Jaya Property karena sudah perusahaan sangat besar ya, dia punya peralatan-peralatan itu yang, dia sewakan dengan, mekanismenya adalah sewa operasi. Kemudian, eee, peralatan terkait dengan agriculture ya, itu juga banyak yang, diperoleh manfaat dari peralatan itu melalui sewa. Nah, ini ada beberapa perusahaan besar di dunia ya, yang ternyata mereka juga melakukan, transaksi leasing ya. Carrefour misalnya untuk, tokonya ya, untuk tempat, eee eee, supermarketnya itu dia sewa ya. Kemudian Mark and Spencer gitu ya, store, office, warehouse, and equipment under non-cancelable lease agreement. The lease have varying term, escalation clauses, and renewal right ya. McDonald ya, the company was, eee, the lessee at, wah ternyata ribuan ya, ribuan, restorannya McDonald itu mereka peroleh melalui, leasing ya. Kemudian Reed Elsevier ya, itu juga, eee, melakukan transaksi leasing. Jadi perusahaan-perusahaan besar pun ketika memperoleh asetnya itu tidak mesti dengan membeli. Nah, kenapa sih, eee, transaksi leasing ini berkembang sangat cepat gitu ya. Jadi, satu transaksi itu bisa berkembang ya, pasarnya itu terbentuk dengan cepat itu karena pasti banyak, keuntungan-keuntungan dari transaksi tersebut ya. Bagi leasing keuntungannya adalah pertama katanya 100, persen financing at fixed rate. Jadi pembiayaan, leasing ini seringkali itu tanpa down payment 100% itu bisa gunakan financing gitu ya, pembiayaan. Nah, jadi kita nggak usah ngeluarin uang untuk down payment misalnya, sejumlah misalnya sekian persen dari, harga misalnya ya, atau nilai wajar aset tersebut. Jadi 100%-nya itu bisa melalui pembiayaan. Jadi tinggal membayar, biaya sewa setiap tahun saja, gitu. Dan, eee, tarif bunganya itu biasanya tetap, ya, tarif bunganya biasanya tetap. Nah, karena nanti leasing ini juga terkait dengan transaksi pembelian ya, bagi lessor bisa jadi ini diakui sebagai transaksi penjualan gitu ya. Maka ketika ada, mekanisme leasing, pembelian dengan mekanisme leasing itu, pasarnya itu sangat terbuka lebar ya, terutama untuk aset-aset yang nilainya itu besar. Kemudian yang kedua, keuntungan bagi lisi adalah melindungi lisi itu dari, mengalami keusangan atas peralatannya ya, keusangan. Eee, Transaksi leasing ini sangat-sangat berkembang ya, bahkan untuk kebutuhan pribadi kita itu kita banyak, bisa melakukan leasing ya. Misalnya gini, misalnya ya, ibu-ibu muda sekarang gitu ya, mereka kreatif gitu. Mainan bayi itu luar biasa mahal-mahal sekali kalau kita mau beli sendiri gitu ya.
Padahal setiap perkembangan anak ya, setiap perkembangan bayi itu paling, cepat sekali ya. Merangkak itu mungkin hanya sebulan, sebulan kemudian perkembangannya sudah berbeda lagi gitu. Kalau kita beli tuh peralatan untuk, menstimulasi, apa namanya, perkembangan fisik bayi gitu ya, maka berapa puluh juta yang harus dikeluarkan oleh, seorang ibu untuk, mengoptimalkan, perkembangan anaknya gitu kan. Maka kemudian berkembang, karena kebutuhannya seperti itu maka berkembang. Ada orang yang membeli peralatan itu untuk disewakan. Ya, itu, dunia itu akan semakin efisien dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi orang nggak perlu beli nanti, selesai disewa satu orang, satu bulan, nanti banyak orang yang butuh dan itu luar biasa gitu, luar biasa ininya, pasarnya itu sangat, terbuka lebar gitu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, orang-orang yang punya uang nggak mau keluar rumah gitu ya, kemudian ingin menyediakan banyak mainan buat anak-anaknya itu, eee, menjadi sangat apa namanya, sangat sangat ekonomis melakukan sewa, mainan itu kepada, lesor ya. Bahkan kalau kalian perhatikan bunga-bunga yang ada di bank ya, bunga yang ada di bank itu anggreknya bagus-bagus sekali gitu ya. Tanamannya kok seger terus gitu ya. Terus setiap, 2 minggu dia ganti atau bahkan ada yang setiap minggu ganti karena mereka melakukan sewa itu atas, bunga-bunga tersebut. Kepada siapa? Kepada yang menyewakan. Ini, bagi baik bagi lisi maupun lesornya ini sama-sama menguntungkan. Bank itu core bisnisnya adalah finance gitu ya. Masa harus ngurusin bunga gitu kan, mereka nggak punya keahlian untuk itu gitu. Maka serahkan saja pada orang lain, mereka terima jadi. Bunganya layu kembalikan, nanti diganti dengan bunga yang masih bagus gitu ya. Dan banyak ya, baik di, barang atau jasa gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini kita bicaranya adalah barang ya, aset, yang berwujud ya. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas. Lisi memiliki fleksibilitas untuk melakukan, sewa ya, melakukan sewa. Misalnya mau sewanya itu berapa lama ya, kemudian mau sewa aset yang seperti apa gitu. Kemudian dia bisa dengan mudah mengikuti perkembangan ya tadi ya, dia terhindar dari risiko obsolensi atas peralatannya tersebut. Kemudian yang keempat, less costly financing. Tentu saja kalau kita mengatakan, less or more itu pasti ada pembandingnya ya. Pembandingnya adalah ini tadi ada yang menanyakan ini. Pembandingnya adalah kalau kita beli aset itu dengan cara berhutang uang ya. Kita pinjem uang terus beli asetnya ya, dibandingkan dengan, bisa memperoleh manfaat aset itu dengan leasing. Maka cost-nya akan lebih rendah dengan menggunakan leasing daripada kita pinjam uang untuk membeli aset tersebut. Nah, siapa sih pemain pasarnya gitu ya? Siapa pemain pasarnya? Mayoritas adalah bank ya, mayoritas adalah bank. 55% katanya pasar leasing itu, pasar lesor itu dikuasai oleh bank. Kenapa? Sudah jelas banget gitu ya. Sebenarnya jasa dia itu jasa finance, ya nggak? Tapi dia, eee, sebenarnya posisinya sebagai lesor. Misalnya ya, saya pengen beli ada seseorang namanya A, pengen beli rumah ke Jaya nih, perumahan Bintaro Jaya nih. Tapi A ini rumahnya harganya 3 miliar misalnya gitu ya. A ini hanya punya uang 1 miliar. Nggak cukup kan? Maka libatkan bank. Bank akan bayar dulu rumahnya ini, ya. Kemudian sertifikatnya akan, ditaruh di bank. Kemudian A itu membeli dari bank. Nah, A membeli dari bank inilah yang disebut transaksi leasing, ya. Dia beli dari, Bintaro Jaya, dia jual ke A ini, ya. Dia jual ke A ini, dengan tadi, apa tadi, rate tertentu, interest rate tertentu. Nah, ini adalah transaksi leasing.
Maka kalau kita lihat bank menguasai transaksi tersebut gitu ya. Untuk perolehan apa? Yang banyak itu adalah rumah, terus kendaraan ya. Baik mobil, motor ya, itu dikuasai oleh bank pasarnya itu ya. Kemudian yang kedua adalah captive leasing. Captive leasing. Kalau captive leasing ini adalah yang dia produsennya, dia adalah si dealernya, tetapi dia juga menyediakan ya, dia menyediakan, jasa financing-nya, ya. Contohnya sekarang Astra itu punya punya dealer dan dia juga punya Astra Finance gitu ya, yang, memfasilitasi pembelian, mobil atau motor itu dengan, eee, pinjaman dari mereka gitu, ya. Itu captive leasing. Yang selainnya ini captive leasing 31%, 14%-nya itu kuasai oleh lessor independen. Kemudian manfaat buat lessor apa ya? Manfaat buat lessor yang pertama adalah interest margin ya, tentu saja karena tadi penguasa pasarnya itu adalah bank, yang mereka peroleh adalah interest ya. Eee dan bagi bank, ini merupakan, apa ya, jualan yang aman. Kenapa jualan yang aman? Karena kredit pemilikan rumah misalnya gitu ya, itu ada jaminannya. Rumah yang diperjualbelikan itu secara sekaligus itu menjadi jaminan gitu ya, bagi kreditnya tersebut. Dan di Indonesia lebih diamankan lagi, karena kita pernah mengalami, sedikit guncangan karena melepaskan, kredit, perbankan ini, maka dulu pernah tuh terjadi, ya seperti tadi 100 financing oleh bank gitu ya, terutama untuk motor waktu itu. Kalau rumah sih, memang ada pembatasan. Akhirnya BI mengatur, untuk kepemilikan, aset ya dengan mekanisme kredit dari bank itu adalah dengan, kontribusi minimal 30% kalau nggak salah ya, 20 atau 30% dari si, pembelinya, dari lisinya gitu. Jadi sekarang tidak 100% financing dari bank, tidak. Uangnya itu, sebagian harus dari si lisinya. Tapi itu pun juga banyak juga bisa diakali gitu. Contohnya ya, bukan oleh bank, tetapi oleh si, misalnya peru pengusaha real estate-nya. Perhatikan rumah-rumah yang mahal di Bintaro itu ya. Misalnya down payment kan yang diwajibkan oleh BI adalah 30% misalnya ya. Kalau dari 3 miliar kan hampir 1 miliar tuh, plus biaya-biaya lain itu hampir 1 miliar. Nah yang 1 miliar ini bisa dicicil juga gitu ya. Jadi, karena seringkali rumahnya itu inden gitu ya, dibangun, selama 6 bulan ke depan ya, maka bisa saja diakalin seperti itu akhirnya gitu ya. Di Indonesia itu, sangat orang Indonesia kayaknya pinter ngakal-ngakalin aturan gitu ya. Yang jadi DP-nya pun dikreditkan dulu gitu, dilakukan penundaan, ada fasilitas financing. Nanti baru selesai DP itu, baru kemudian ada serah terima barangnya gitu ya. Itu bank akan menutup, selisihnya gitu. Itu interest jelas ya, kalau bagi lessornya itu keuntungan yang pertama adalah dari interest. Kemudian yang kedua, bagi captive lessor tadi kan kalau nggak dealer juga, manufacturer gitu ya, maka dia akan mendorong penjualan gitu. Dibandingkan kalau dia hanya menyediakan satu mekanisme pembelian dengan cash saja. Maka, dengan memberikan mekanisme leasing itu akan mendorong, terjadinya penjualan ya. Kemudian yang ketiga, provide tax benefit to various parties in the lease. Ini tidak mudah, ini kompleks ya. Dan sangat tergantung pada
peraturan perpajakan di negara tersebut. Tapi gampangnya gini gampangnya ya, kalau ada perbedaan tarif antar negara ya, kalau ada perbedaan tarif pajak antar negara ya, dan diberikan apa namanya, stimulus pajak pada industri tertentu ya, mungkin saja ini akan menimbulkan tax benefit yang besar ya. Misalnya di industri, penerbangan misalnya gitu ya, karena ini kita ngomongin sewa kan, ada satu negara itu pengen mendorong, industri itu gitu ya. Jadi para investor yang mau beli pesawat itu, dia akan dapat tax benefit ya. Nah si investor ini yang sebenarnya misalnya bisnisnya itu bukan di situ gitu ya, dia bisa menyewakan pesawat itu kepada pihak lain. Apalagi kalau melibatkan misalnya, pihak lain ini adalah pihak yang di luar negeri gitu ya, misalnya saja. Maka bisa mendapatkan tax benefit itu dari 2 ya. Pertama adalah dari, eee, keuntungan pajak dari dalam negeri dan yang kedua adalah dari perbedaan tarif pajak antara, dia dengan misalnya entah anak perusahaan atau dengan pihak, eee, relasinya dia di luar negeri gitu. Itu bisa menimbulkan tax benefit. Ini nggak usah dipikirin banget ya. Kalau kalian belum ngerti, udah pokoknya, ini sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kemudian yang keempat, can provide a high residual value to the lessor. Kita tahu bahwa ketika lessor itu menghitung, ya, berapa sih, eee, sewa yang di tarif sewanya gitu ya, atau kalau nanti kita belajar itu, rental payment-nya itu berapa sih gitu ya. Itu dia sudah memperhitungkan ya, misalnya ya, dia punya mobil nih, mobil ini, umur ekonomisnya itu 7 tahun misalnya gitu ya, misalnya nih, atau 8 tahun, terus dia mau sewakan 5 tahun. Dia kan sudah mengestimasi di akhir tahun kelima itu kira-kira ketika barangnya itu balik, ketika mobilnya balik itu residual value-nya itu berapa gitu. Sehingga dia bisa menentukan berapa sih rental payment yang saya tetapkan untuk si, leasing-nya tersebut. Nah, seringkali gitu ya, seringkali residual value yang diperkirakan di awal dan nilai wajar, eee, dan realnya residual value ketika aset itu selesai disewakan gitu ya, itu masih seringkali lebih tinggi tuh ya, lebih tinggi apalagi kalau dia, guaranteed ya, kalau dia dijamin oleh si lesinya. Maka bisa jadi dia akan mendapatkan selisih keuntungan dari residual value dari aset yang disewakan tersebut. Nah, baik. Kita akan belajar leasing ini dari sisi lisi dulu ya, dari sisi lisi dulu. Lisi itu akan mendapatkan hak atas pengendalian penggunaan aset tertentu ya, baik itu berupa, bangunan atau equipment ya, for a period of time in exchange for consideration. Sebagai imbalannya dia harus membayar. Membayarnya itu umumnya adalah dengan cash ya. Eee, Semua asumsi ya asumsi yang digunakan di dalam, eee, pembelajaran ini adalah bayarnya pakai cash. Saya belum nemu tuh bayarnya pakai jasa misalnya gitu ya, belum nemu ya. Jadi leasing itu semua bayarnya pakai cash. Nah masalahnya adalah aset yang kita gunakan, yang diakui oleh lisi itu, diakui sebagai apa gitu ya. Maka ada beberapa pandangan mengenai apakah kita harus mengkapitalisasi aset leasing tersebut ya. Yang pertama adalah nggak usah dikapitalisasi. Kenapa? Itu kan sewa, bukan milik kita gitu ya. Tapi di akuntansi definisi aset itu bukan, ngomongin soal milik, tapi apa, pengendalian atas manfaat ekonomi gitu ya. Maka kemudian ada ide-ide yang lain. Dikapitalisasi, tetapi, untuk leasing yang mirip dengan pembelian secara cicilan. Atau, yang ketiga, ada juga yang berpendapat, sudah semuanya dikapitalisasi saja.
toh sebenarnya kalau jangka panjang dia memenuhi definisi aset gitu ya, semuanya dikapitalisasi. Atau ada juga yang punya ide, capitalize firm lease where the penalty for non-performance is substantial. Jadi di apa namanya, dikapitalisasi untuk leasing yang sifatnya itu tetap. Kalau dia itu one prestasi, maka penaltinya itu gede banget gitu. Maka orang kecenderungannya akan mentaati perjanjian leasing tersebut gitu. Nah, bagaimana kemudian sikapnya penyusun standar ya? Penyusun standar menetapkan bahwa semua leasing ya, bagi lisi itu akan dikapitalisasi kecuali ya, the only exception is leases covering a term of less than 1 year or lease of property with value less than 5,000. Sebenarnya ini bukan disebutkan begini ya. Disebutkannya itu low value ya. Low value lease. Tapi kemudian kalau dibilang low value itu operasionalnya itu susah gitu ya, maka kemudian disepakati $5.000 ya. Ini berlaku untuk semuanya karena ini kesepakatan sudah akuntan-akuntan di dunia berkumpul gitu ya, ketika membahas bagaimana implementasi standar ini disepakati kurang dari $5.000 ya. Kalau di Indonesia gimana ya, dirupiahkan lah gitu ya. Tetapi kita tetap tidak di dalam aturan pelaksanaan itu tidak menyebutkan nilai rupiah, tetapi menyebutkan $5.000 ini. Nah, atas right to use property ini di dalam transaksi leasing, lisi akan mengakui itu sebagai aset dan lisi juga akan mengakui itu sebagai kewajiban. Ya. Obligation to make payment is a liability. Jadi dia mengakui aset dan mengakui kewajiban leasing secara otomatis gitu ya. Nah, bagi lisi nanti dia juga akan mengakui interest expense ya. On the lease liability using effective interest method. Jadi sama menggunakan effective interest method sama seperti instrumen keuangan, instrumen utang ya, sama ya. Kemudian mencatat beban depresiasi atas right to use aset tersebut. Karena ini dikapitalisasi sebagai aset jangka panjang, maka harus ada mekanisme untuk mengalokasikan cost-nya itu dengan beban depresiasi, mengakui beban depresiasi atas right of use asset. This accounting ini sebenarnya di dalam standar memang sekarang bagi lisi itu tidak disebutkan finance dan operating lease gitu ya, tetapi tetap saja kalau model seperti ini menunjukkan ini adalah finance lease. Is applied whether the lease is effectively a purchase of asset or the when lessee only control the use of asset. Karena tadi saya katakan ya sebenarnya transaksi leasing ini adalah juga transaksi pembelian. Ya. Jadi apakah dia itu secara efektif sebenarnya pembelian atau hanya pengendalian hak guna aset ya, maka akuntansinya ini tetap digunakan ya, tetap digunakan. Bukan berarti kalau nanti dia itu substansinya adalah pembelian terus nanti langsung diakui asetnya. Kalau dulu iya ya, dulu diakui misalnya dia asetnya itu equipment ya diakui sebagai equipment gitu ya. Tapi kalau di sini tidak. Selama masa leasing itu dia diakui sebagai right to use asset gitu ya. Jadi untuk membedakan dengan aset yang memang dibeli oleh perusahaan dan dimiliki oleh perusahaan gitu. Kemudian untuk menentukan lease term ya, masa sewa ya. Masa sewa itu biasanya tetap. Masa sewa itu tetap dan tidak dapat dibatalkan ya, tidak dapat dibatalkan. Nah, tetapi bisa juga di dalam perjanjian sewa itu ya bisa mengandung renewal option, bisa mengandung opsi untuk melakukan perpanjangan masa sewa.
Nah, tapi kita harus melihat apakah perpanjangan masa sewa ini sifatnya itu bargain atau tidak, gitu ya. Sifatnya bargain atau tidak. Maksudnya apa sih? Maksudnya bargain renewal option itu adalah pada saat kita pertama kali melakukan perjanjian sewa at the commencement of the lease, the difference between renewal rental and expected fair rental must be great enough to make exercise of the option to renew reasonably certain. Jadi yang disebut sebagai bargain renewal option itu adalah kalau sewa selama masa perpanjangan itu ya, itu berbeda jauh dengan nilai wajar sewa. Ya, nilai wajar sewa pada saat itu. Contohnya adalah di sini awalnya 2 tahun pertama Carrefour itu sewa Lenovo, sewa komputernya Lenovo itu $100 per bulan gitu ya. Kemudian diberikan opsi untuk memperpanjang 2 tahun lagi dengan nilai $10 per bulan for another 2 years ya. Sehingga di sini kita ngitungnya itu bukan 2 tahun, tetapi karena $10 ini bedanya jauh banget dengan apa namanya nilai wajarnya yang 100, misalnya saya ambil nilai wajarnya 100 gitu ya. Maka kemungkinan besar Carrefour itu akan memperpanjang jadi 2 plus 2. Jadi dihitungnya di sini lease term-nya adalah 4 tahun. Nah, bagaimana kalau dia itu cancelable? Kalau sifatnya cancelable ya, maka dia jatuhnya pasti ke operating lease ya, tidak dikapitalisasi. Jadi jatuhnya itu ke periode yang kurang dari 12 bulan. Kecuali cancelable. Tapi diberikan syarat yang sangat berat gitu ya. Maka dia bisa dikatakan bisa dikatakan non cancelable gitu. Karena kalau syaratnya itu sangat berat, misalnya mengandung biaya yang tinggi, bisa jadi dia tidak akan di cancel oleh leasingnya. Kemudian lease payment itu bisa fix, bisa tetap sepanjang masa leasing. Tapi bisa juga variable that are based on an index or a rate. Nah, di buku disebutkan perlakuannya bisa dia itu dikapitalisasi, ya, bisa juga diakui sebagai beban ya setiap periodenya. Sebenarnya mudah, ukurannya mana sih yang dikapitalisasi? Kalau dia itu variabelnya itu tetap, ya, variabel paymentnya itu indeks yang tetap. Misalnya naik setiap tahun itu 10%. Atau turun 10% setiap tahun sampai 5 tahun ke depan. Berarti kan membayarnya misalnya tarifnya itu 1.000 gitu ya. Kalau turun 10%, tahun pertama 1.000, tahun kedua berapa? 900, tahun ketiga gitu ya. 800 tahun. Nah, itu kan sifatnya tetap tuh. Dia variable payment tetapi indeksnya itu tetap gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak tetap ya, kan susah kita menghitung berapa present value-nya. Jadi yang kita hitung adalah yang tetap saja. Misalnya ada kenaikan gitu ya, kenaikan nilai. Kalau turun ya susah ya. Kalau kenaikan kalau turun ya kita nggak usah asumsikan gitu. Artinya misalnya 100 tapi ada kemungkinan turun gitu ya. Ya kita hitung saja 100 lebih konservatif. Tapi kalau mengalami kenaikan dan kenaikannya itu berdasarkan pada rate tertentu yang tidak pasti, misalnya tahun ini naik 10%, tapi tahun depan ya kita lihat lagi ya gitu. Nggak pasti sifatnya, maka yang kita hitung adalah base year saja. Base year itu 100 gitu atau 1.000 gitu. Yang nanti selisihnya diakui sebagai beban gitu ya. Kemudian lease payment ini mungkin juga mengandung pembayaran atas residual value. Kalau residual value-nya itu dijamin oleh lessee. Ya. Di dalam satu perjanjian leasing itu seringkali
ada, perkiraan residual value gitu ya. Mobil misalnya tadi ya, masa manfaatnya 8 tahun, dia sewanya itu, eee, 5 tahun. Nah, diestimasi residual value ketika sudah umur 5 tahun itu berapa gitu. Nah, itu si lessor akan lebih aman investasinya jika residual value itu dijamin oleh lisi ya. Jadi investasinya itu akan lebih aman kalau residual value dijamin oleh lisi. Sehingga lisi juga akan memperkirakan ya, memperkirakan. Misalnya gini, si lisinya itu memperkirakan oh ya, melakukan perjanjiannya itu misalnya ya, residual value yang saya jamin itu 100 juta ya. Maka itu akan mempengaruhi perilakunya gitu. Ingat loh, saya jamin bahwa residual value di akhir tahun kelima itu 100 juta. Kalau ternyata mobilnya ini jadi rusak gitu ya, maka saya ada kemungkinan harus membayar, gitu kan. Harus membayar. Misalnya, ternyata kita estimasikan tuh dengan pola yang informasi yang dimiliki oleh si lisi gitu ya, kayaknya nggak bisa deh, nanti akhir tahun kelima itu nilainya itu nilai wajar dari mobil ini 100 juta, kayaknya hanya 80 juta, maka 20 juta itu harus dia perkirakan, dibayar gitu ya, sehingga masuk ke lease payment gitu. Tapi kalau misalnya dia yakin nilainya itu 100 juta atau bahkan lebih tinggi, ya nggak usah gitu ya. Ya nggak usah karena meskipun dia jamin, tapi kan dia punya keyakinan bahwa dia bisa, eee, meyakini nilai wajar pada akhir masa leasing itu masih di atas 100 juta gitu. Payment related to purchase or termination option that the lessee reasonably certain to exercise ya. Option ya, purchase option. Purchase option ini juga sifatnya itu bisa bergain. Kalau apa? Tadi ya, harga belinya itu jauh lebih rendah daripada ya purchase price-nya, lebih kecil daripada nilai wajar ketika, apa namanya, akhir leasing ya. Ketika di akhir leasing itu, misalnya nilai wajarnya itu 100 nih, kita boleh beli 50. Nah, ini bergain. Sayangnya itu tidak ditentukan ya, yang dimaksud bergain itu bedanya itu berapa persen sih gitu. Tapi biasanya kalau di dalam soal pasti disebutkan bergain gitu ya. Nah, kalau kalau dia itu meyakini bahwa saya kayaknya bakalan mengexercise atau membeli menggunakan purchase option-nya nanti di akhir masa leasing, maka bagi lisi dia harus dicatat sebagai atau harus diakui sebagai lease payment gitu ya. Jadi bagi lisi itu tergantung ya, tergantung lease payment atau ngitungnya nanti, ngitung, apa namanya, asetnya itu tergantung pada lease payment yang dia perkirakan. Yang pertama adalah pembayaran setiap periode. Kemudian yang kedua, dari residual value dia jamin apa enggak. Kalau dia enggak jamin ya enggak perlu gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada purchase option dia bakalan pakai atau enggak gitu ya, purchase option tersebut. Kemudian yang kedua, karena kita nanti akan menghitung, apa namanya, asetnya itu berdasarkan present value dari cicilan atau uang sewa yang dibayarkan setiap periode, maka kita perlu menetapkan discount rate, ya. Berapa discount rate-nya? Discount rate yang digunakan adalah implicit interest rate. Kenapa? Implicit interest rate itu apa sih? Implicit interest rate itu adalah rate yang, ketika kita gunakan ya, untuk menghitung present value dari pembayaran, apa namanya, lease payment-nya itu akan sama dengan ya, akan sama dengan fair value of, the lease asset. Kenapa? Karena implicit rate ini adalah rate of return-nya lessor. Rate of return-nya lessor. Kok lisi bisa tahu? Ya, kalau ya lessornya itu bank, bank itu pasti ngumumin gitu ya.
Karena salah satu alatnya dia untuk menarik nasabah itu adalah tarif bunga gitu kan. Perhatikan saja, emang ada yang menyembunyikan tarif bunga untuk kredit pemilikan rumah? Nggak ada, pasti implisit dia apa namanya, diumumkan gitu. Lihat saja di iklan-iklan gitu ya, Bank BCA, Mandiri, BNI gitu kan, mengumumkan pasti 7% fix untuk kredit pemilikan mobil. Itu adalah implicit rate ya. Tapi kalau apa namanya si lesornya itu independen bisa jadi ya. Bisa jadi dia tidak memberitahu ya berapa apa rate yang dia gunakan. Contohnya apa? Yang menyewakan mobil ya, yang menyewakan mobil kepada pihak lain. Eh, misalnya rental mobil menyewakan mobilnya untuk operasional bank ya. Oh ya, bank itu banyak yang asetnya itu sewa ya, mobil sewa, kantor sewa, bahkan tadi saya katakan bunga pun sewa gitu ya. Bahkan ininya, apa namanya, pegawainya pun juga jangan-jangan bukan pegawainya sendiri gitu ya. Pegawainya biasanya dia peroleh melalui ini, apa namanya, pihak ketiga gitu. Jadi, bisa juga kalau implicit interest rate-nya ini tidak diketahui atau tadi bahasanya impracticable gitu ya. Tidak praktis kita mengetahui atau mencari implicit interest rate, maka bisa digunakan incremental borrowing rate. Ingat ini kita sedang ngomongin lisi ya, ngomongin lisi ya. Kalau dia nggak bisa tahu punyanya lesor, ya dia punyanya sendiri gitu. Ini kan dari lesor nih, ya rate of return-nya lesor. Kalau dia tidak bisa ketahui, maka yang dia gunakan adalah incremental borrowing rate. Kalau dia pinjam uang, ya misalnya tadi leasingnya itu 5 tahun, gitu ya, nilai asetnya itu misalnya 500 juta, kalau dia pinjam uang 500 juta itu kira-kira dia bakalan kena tarif bunganya itu berapa, gitu. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasi antara CNH Capital dan Ivanhoe Mines. Mereka berdua ini melakukan perjanjian leasing pada tanggal 1 Januari. Ya. Masa sewanya adalah 5 tahun. Masa sewanya 5 tahun dengan rental payment-nya per tahun adalah 20.711,11. Kemudian asetnya itu nilai wajar aset tersebut 100.000 ya. Kemudian residual value-nya 5.000 dan dalam perjanjiannya itu disebutkan dia guaranteed. Guaranteed by lessee ya, dijamin oleh lessee. Ivanhoe expect that it is probable that expected value of residual value at the end of the lease will be greater than guaranteed amount of 5,000. Jadi si Ivanhoe, leasingnya itu meyakini bahwa nanti pas akhir masa leasing ya, asetnya itu masih lebih tinggi daripada 5.000. Jadi dia perlu ngeluarin uang nggak? Estimasinya dia perlu mengeluarkan uang nggak? Enggak, gitu ya. Enggak. Jadi nanti nggak perlu diperhitungkan di sini. Karena dia nggak perlu ngeluarin uang lagi. Nah, kemudian the list contain no renewal option. Tidak ada perpanjangan, opsi perpanjangan. Ya jelas ya. Karena tadi list of term-nya 5 tahun, economic life-nya juga 5 tahun. Tadi ada yang nanya ya, mungkin nggak sih masa sewanya itu lebih panjang daripada ini economic life? Ya enggak gitu ya. Masa kita mau sih nyewa barang yang udah nggak bisa dipakai gitu ya. Meskipun belum tentu economic life selesai itu belum tentu nggak bisa dipakai. Bisa, tapi mungkin berbiaya tinggi gitu. Jadi ya nggak mungkin gitu ya. Lease term itu pasti selama-lamanya adalah sama dengan economic life. Meskipun juga economic life bagi satu pihak dengan pihak lain itu bisa jadi berbeda ya.
contoh nyatanya lihat saja di antara kita dan teman-teman gitu. Misalnya kita punya barang yang sama gitu ya, dibeli tanggal yang sama gitu ya. Kira-kira performance-nya itu sama nggak yang kita pakai dengan teman-teman yang lain setelah 2 tahun? Mungkin berbeda-beda gitu ya. Jadi economic life itu bisa saja berbeda. Kemudian Ivanhoe incremental borrowing rate 5%. Ini rate pinjamannya si Lisi. Ivanhoe depreciate its equipment on a straight line basis. Dan si lessornya set annual rental rate to earn a rate of return of 4%. Yang ini yang disebut sebagai implicit interest rate. Ivanhoe is aware of this rate. Jadi karena dia tahu, maka yang dia pakai adalah 4%. Ya, maka Ivanhoe akan mencatat lease liability dan right to use asset itu sebesar apa? Sebesar present value dari payment-nya. Yang guaranteed residual value nggak dimasukkan, nggak usah. Karena apa? Si Ivanhoe yakin bahwa expected value of residual value greater than guaranteed amount gitu ya. Jadi dia kan nggak usah ngeluarin uang. Dia tidak mengestimasikan bakalan ngeluarin uang pada saat sewanya itu selesai. Jadi dia akan mencatat right to use asset pada lease liability sebesar 95.890,35. Nah, untuk pembayaran pertama dia catat lease liability pada cash ya, sebesar 20.711. Saya harus jelaskan kenapa menggunakan apa tadi? Annuity due ya. Ini bonds. Ini leasing. Kalau bonds itu ya, bayar bunganya itu di akhir. Atau kalau ada yang jatuh temponya di akhir. Maka di sini ini sudah waktu berjalan kan dia mengandung bunga. Maka ngitungnya adalah menggunakan present value ordinary annuity. Kalau leasing itu beda, bayarnya di depan. Jadi pembayaran pertama ada bunga nggak? Nggak ada bunga. Pembayaran kedua ada bunga. Pembayaran ketiga bunga. Pembayaran keempat ada bunga. Pembayaran kelima ada bunga. Ya, selesai leasingnya sama di sini. Di sini selesainya juga sama, tapi dia bayarnya di akhir. Kalau ini bayarnya di depan, maka di sini menggunakan present value ordinary, annuity due. Gitu. Tadi ada yang nanyakan ini. Ya, beda ya. Lease liability pertama kali ada bunganya nggak? Nggak ada gitu. Jadi semuanya mengurangi ini. Mengurangi utang ya, mengurangi kewajiban. Nah, kemudian sama ya, seperti financing pada umumnya kita harus bikin tabel ya. Tabel pembayaran pertama tidak ada bunga, semuanya mengurangi kewajiban. Pembayaran kedua mengandung bunga, bunganya berapa? Efektif interest ya. 75.179,24 dikalikan 4%. Jumlahnya sekian. Jadi dari 20.711 ini yang mengurangi pokok adalah sekian dan seterusnya gitu ya. Maka pada tanggal 31 Desember dia akan mencatat interest expense ya pada lease liability. Langsung dicatat pada lease liability. Kenapa? Karena pada setiap cicilan ini lease payment itu sudah mengandung bunga gitu. Maka dia diakui sebagai lease liability. Ya. Nanti yang dibayarkan 1 Januari, lease liability dari interestnya sekian, yang dari pokoknya sekian. Jadi totalnya adalah 20.711,11. Kemudian kewajiban silisi yang lain adalah mengakui cost allocation ya, depreciation expense pada right of use asset. 95.890,35 dibagi 5.
Ini penyajiannya di laporan keuangan, ya. Right to use asetnya karena sudah didepresiasi ya, depresiasi 19.000 maka tinggal 75.712. Kemudian list liability-nya tadi adalah totalnya adalah berapa tadi? Di tabel ini ya. 75.179,24. Tapi yang akan jatuh tempo tahun depan adalah 17.703. Maka penyajiannya begini ya. List liability-nya ini dari bunga, interest, ini dari prinsipalnya ya yang akan dibayarkan per 1 Januari. Jadi totalnya sekian. Ya. Kemudian list liability-nya yang jangka panjang ya, yang jangka panjang sebesar 57.475. Di income statement disajikan interest expense yang berasal dari bunga list liability tadi sebesar 3.007,17 dan cost allocation ya, depreciation expense dari right of use asset. Nah, ini pada 1 Januari tahun berikutnya dia akan mencatat list liability pada cash. Nah, pada akhir tahun kelima misalnya ada purchase option dan dia gunakan purchase option itu harganya 5.000 misalnya, maka dia akan catat equipment pada cash sebesar 5.000. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. To illustrate a situation where the expected residual value is below guaranteed residual value. Kalau tadi diperkirakan expected residual value-nya itu di atas guaranteed residual value ya, sehingga dia tidak perlu memperhitungkan ada kemungkinan lease payment di akhir masa leasing. Tapi kalau expected residual value-nya itu diperkirakan di bawah guaranteed residual value, maka dia harus menghitung ya, menghitung. Misalnya di sini tadi guaranteed amount-nya adalah 5.000, dia estimasikan expected residual value-nya adalah 3.000. Maka di akhir tahun kelima ketika leasingnya itu berakhir ya, ada kemungkinan dia harus membayar uang, mengeluarkan uang 2.000 ya. Karena dijamin 5.000, dia mengestimasi hanya residual value-nya 3.000 ya. Maka menghitungnya nggak cuma dari lease payment yang rental payment-nya saja ya. Ya, ini kan rental payment nih ya. Tetapi juga ada kemungkinan probable residual value karena dia jamin 5.000 tetapi estimasi residual value dari asetnya cuma 3.000 gitu ya. Maka dia akan akui ini yang 2.000 ini sebagai bagian dari pembayaran juga. Totalnya adalah 97.534. Untuk proses selanjutnya sama. Dia jurnal, right of use asset pada list liability, kemudian pembayaran pertama list liability pada cash, kemudian pada akhir tahun pertama dia mengakui adanya expense ya. Expense-nya berubah karena tadi dia tidak memasukkan, dia tidak ada kemungkinan pembayaran residual value, kalau di sini ada kemungkinan ya, sehingga depresiasinya pun juga berbeda. Nah, di akhir masa leasing berarti kan untuk yang residual value tadi dia estimasikan expected residual value-nya itu hanya 3.000, dia harus membayar 2.000. Kalau ternyata kenyataannya berbeda, ya dia akan akui gain atau loss ya. Kan tadi estimasinya dia mengestimasi residual value-nya 3.000 gitu ya, sehingga dia harus membayar cash-nya 2.000. Tapi ternyata misalnya, ternyata asetnya itu masih lebih bagus, sehingga dinilai itu fair value-nya 4.000. Jadi dia hanya membayar 1.000 ya. Dia hanya menambah cash-nya 1.000. Padahal list liability-nya 2.000 nih. Cash-nya misalnya dia bayar hanya 1.000, maka diakui sebagai gain sebesar 1.000. Atau sebaliknya. Sebaliknya ya. Ternyata nilai wajarnya pada saat real barang yang dikembalikan itu hanya 2.500, padahal dia estimasinya tadi dia hanya nambah 2.000 kan,
lease liability-nya 2.000, cash yang harus dia bayarkan ternyata 2.500 misalnya, maka 500-nya dia akui sebagai loss sebesar 500 gitu. Ada yang menanyakan ini juga tadi. Nah, kalau di sini contohnya ekstrim ya, ternyata residual value-nya itu 0. Nah, 0 ya. Jadi dia harus mengakui tambahan loss sebesar 3.000. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Yang lain gimana rekan-rekan yang lain? Baik, belum ada ya sepertinya ya. Ya, silakan Bu. Hmm. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Nah, kita lanjutkan tadi Anda guaranteed residual value. Kemungkinan yang lain adalah kalau guaranteed residual value itu ketika perjanjian leasingnya itu nanti di akhir masa leasing asetnya dikembalikan ya, asetnya dikembalikan sehingga dia harus memperkirakan adanya residual value. Tapi ada juga di perjanjian leasing itu ternyata ada purchase option, ya, ada opsi untuk membeli di akhir masa leasing, ya, opsi beli. Nah, opsi beli ini harus kita lihat, harus kita analisis apakah opsi beli itu bergen atau tidak, ya. Apakah opsi beli itu mendorong leasing itu mau membeli asetnya di akhir masa leasing atau tidak, gitu ya. Kalau purchase option itu sifatnya bargain, ya, allows the lessee to purchase the leased property for a future price that is substantially lower than asset expected future fair value, maka ya lessee harus menghitung present value dari purchase price-nya itu, gitu. Karena kan nanti di akhir periode dia kemungkinan kemungkinan besar dia akan mengeksekusi kan, sehingga dia harus membayar seharga harga beli dari aset tersebut ya. Lessee must increase present value of the lease payment by present value of option price. Affect the accounting in the same way as guaranteed residual value with a probable amount to be owed ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan rental payment itu adalah ya, itu bisa jadi terdiri dari rental price-nya ya, ditambah kalau tadi guaranteed residual value ya, tapi hanya sebesar selisihnya saja. Atau ya, atau sama dengan rental price-nya gitu ya. Setiap
periode ditambah dengan apa? Ditambah dengan gain purchase option. Jadi purchase price-nya ya, option saya lupa deh, option price-nya di present value-kan. Karena ini juga di akhir, ini juga di akhir. Ini rutin ya, bayarnya setiap tahun gitu. Ya. Jadi sama saja dengan tadi dengan residual value. Nah, bagaimana kalau unguaranteed? Kalau unguaranteed kan nggak jamin gitu ya. Jadi mau bagaimanapun kondisi aset itu ketika dikembalikan ya, maka leasingnya ya nggak peduli gitu. Nggak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran gitu ya. Tidak ada kewajiban untuk melakukan pembayaran. Tadi ada yang menanyakan kalau hilang bagaimana? Tentu saja di dalam perjanjian leasing apalagi kalau nilainya besar ya, nilainya besar itu ada klausul perjanjian yang menyebutkan konsekuensi dari hilangnya aset tersebut, ya. Tapi kebanyakan perjanjian leasing itu sudah memitigasi resiko tersebut, sehingga ya kalau itu leasingnya itu atas bangunan, ya, biasanya itu harus disertai leasingnya itu membayar asuransi. Asuransi apa? Kebakaran, gitu ya. Kalau leasingnya itu atas aset bergerak, ya, mobil misalnya, atau alat berat, atau apapun gitu ya, yang aset bergerak, maka biasanya disertai dengan leasingnya wajib mengasuransikan. Asuransinya asuransi apa? Apa namanya? All risk ya, all risk. Jadi hilang, kena banjir, kebakaran, terus bahkan ada juga yang sudah memasukkan klausul kerusuhan ya, itu ke dalam perjanjiannya. Jadi sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk leasing itu nggak cuma itu saja gitu ya, tetapi ada beban-beban yang diakui pada saat perjanjian leasing itu dilakukan gitu. Sepertinya sih nanti ada pembahasannya di akhir ya. Kalau dia harus mengeluarkan beban-beban itu perlakukannya bagaimana. Nah, kita lanjutkan ilustrasi untuk yang unguaranteed residual value ya. Contoh Hathaway dan Mark Spencer melakukan perjanjian leasing 1 Januari 2019. Hathaway will grant right of use of one of its standard cardboard compactor for use at one of M&S stores. Information relevant to the lease as follows. This term is 3 years, non-cancelable, require rental payment of 70,620 at the beginning of each year. Compactor has cost and fair value at commencement of the lease 60,000. An estimated economic life of 7 years and expected residual value of 12,000, which is unguaranteed ya. Jadi tidak ada jaminan. Maka dia hanya menghitung berapa? Hanya menghitung dari rental payment-nya doang gitu ya. Dari yang 17.000 tadi dikalikan dengan present value annuity due dengan N-nya 3 dan I-nya 6%. Lease liability sebesar 4,924 itu tidak terkandung residual value karena unguaranteed. Selanjutnya ya sama ya. Nah, tidak ada residual value yang dijamin. Nah, kemudian bagaimana kalau dia low value and short term leases ya? Ini sama seperti yang sudah dipelajari rental expenses di pengantar akuntansi untuk low value dan short term leases ini ya. Diakuinya sebagai apa? Dia diakui sebagai expense ya, as incurred gitu. Jadi diakui sebagai rental expense, rent expense ya.
Kalau dia bayarnya 3 tahun sekaligus ya sama ya, nggak usah dibahas lagi ya, udah paham banget kalian. Kalau bayarnya 3 tahun sekaligus ya diakui dulu sebagai, apa namanya, pre prepayment ya, prepaid rent misalnya. Short term lease apalagi ya, langsung saja kalau short term kurang dari 12 bulan, ya semuanya meskipun bayarnya di depan gitu ya, misalnya ya, meskipun bayarnya di depan dicatat rent expense boleh-boleh saja, tapi kalau melewati tanggal pelaporan ya harus disesuaikan. Baik, itu dulu untuk, lisi. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, ditulis dulu saya, izin sebentar ya, izin sebentar. Monggo silahkan dituliskan di chat kalau ada yang mau didiskusikan. Lesor ya, akuntansi untuk lesor. Pada dasarnya bagi lesor ya, bagi lesor, karena tadi dari sisi lesor itu, bisa jadi ini adalah, penjualan ya, penjualan. Kenapa? Karena pemain pemain leasing tadi kan di sisi lesor itu adalah dealer atau manufaktur ya, dealer atau pabrikannya gitu ya, sehingga bagi dia mungkin itu sebagai penjualan. Tapi kalau bagi, apa namanya, si bank ya, bagi bank ini sebenarnya penjualannya itu bukan penjualan aset ya, tetapi penjualan jasa financing-nya tadi. Maka bagi lesor, nanti ada kriteria yang harus dipenuhi ketika kita mengklasifikasikan ini apakah ini finance lease atau operating lease ya. Lessor determine the amount of rental payment, not the lessee. Jadi yang menentukan berapa sih rental payment-nya gitu ya, berapa tarif sewanya setiap periode itu adalah lessor, bukan lessee. Nah, cara menentukannya bagaimana? Dia akan menetapkan rate of return atau implicit rate tadi. Dia punya aset itu pengen dapat return, dapat hasil berapa sih dari penjualan atau menyewakan aset itu gitu ya. Itu adalah implicit rate dari lessor. Ya, rate of return-nya lessor. Kemudian lessor juga ketika menetapkan rental payment ya, itu akan mempertimbangkan ya credit standing of the lessee. Ya, dia akan mempertimbangkan posisi kredibilitas dari lisinya. Kalau lisinya itu kredibel, ya bisa jadi dia menggunakan tarif bunga yang wajar misalnya gitu ya. Tapi kalau lisinya itu kurang kredibel, bisa jadi dia menetapkan tarif bunga yang lebih tinggi. Kemudian yang dipertimbangkan juga ketika menentukan rental payment adalah lamanya masa leasing ya. Lamanya masa sewanya itu. Handphone di situ. Kemudian yang keempat adalah status dari residual value-nya. Oke. Status dari residual value-nya apakah guaranteed atau unguaranteed. Sebenarnya guaranteed atau unguaranteed tetap dikurangkan dari nilai investasi yang harus di-cover dari rental payment gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, saya punya mobil nih, punya mobil. Harganya nilai wajarnya adalah misalnya ya 400 juta rupiah. Ini saya mau sewakan nih. Saya mau sewakan. Disewakan 4 tahun misalnya ya. Nah, di akhir tahun keempat ini kira-kira ya, kira-kira kalau mobil udah dipakai 4 tahun itu sisanya masih berapa ya misalnya gitu ya. Nilai residunya adalah misalnya nih 150 juta misalnya. Nah,
baik ini dijamin atau nggak dijamin kan nanti bakalan balik, ya nggak? Tetapi, gitu ya, tetapi kalau guaranteed residual value, saya dengan PD-nya mengurangkan 150 deh, dikurangkan dari berapa sih rental payment yang harus dibayar. Tapi kalau unguaranteed, ya, ini ada keraguan saya, beneran nggak nanti 150 juta gitu. Oh, kalau begitu, kalau unguaranteed jangan 150 deh, terlalu tinggi. Kalau tidak dijamin oleh lisi, nanti takutnya lisinya itu sembrono makainya gitu ya, balik-balik ternyata, kondisinya misalnya rusak gitu ya. Oh ya udah saya menetapkan residual value-nya 100 gitu. Jadi dalam hal itu, residual value itu dipertimbangkan, tetapi baik guaranteed atau unguaranteed residual value tetap nanti bakalan, residual value itu dikurangkan gitu. Nah, kita menggunakan contoh yang CNH dan tadi dan, Ivanhoe ya, menggunakan contoh tadi itu untuk menghitung berapa sih rental payment yang tadi dapatnya itu 20.711,11 tadi ya. Gimana sih caranya si, CNH itu ngitung gitu ya. Ngitungnya caranya begini, asetnya dia nilai wajarnya 100.000, terus dia pengen dapat return, dapat hasil 4% dari menyewakan aset tersebut dan residual value-nya adalah 5.000 gitu ya. Maka dia menghitungnya begini, 100.000 dikurangi 5.000. Dikurangi 5.000, tapi 5.000 itu kan nanti ya, akhir tahun ke-5 kan, sehingga di present value-kan. Present value-kan dengan N-nya 5, tingkat bunganya 4%. Maka dikurangi 4.109,65. Maka ya jumlah yang harus ditutup dari pembayaran sewanya adalah 95.890 totalnya ya. Ini dibagi 5 gitu. Dibagi 5 itu maksudnya dibagi 5 tahun. Tapi yang enggak 5 karena apa? Karena untuk 5 tahun yang akan datang maka dihitungnya itu adalah dengan present value annuity due ya. 4,62990 itu diperoleh dari present value annuity due dengan tingkat bunga 4% dan N-nya 5. Jadi dibaginya 4,6299 diperoleh 20.711,11. Jadi baik ini yang residual value ini ya, baik guaranteed atau unguaranteed tetap dia dikurangkan. Kenapa? Karena mau guaranteed atau unguaranteed barangnya itu bakalan balik gitu. Nah, untuk tujuan akuntansinya, lessor harus menentukan suatu transaksi leasing itu dia kategorinya itu finance lease atau operating lease. Nah, menentukannya gimana? Tadi ada yang nanya ini, gimana sih menentukan finance atau operating lease? Ini sudah jelas banget sebenarnya ya, saya bingung ada yang nanya gitu ya. Jadi apakah dikategorikan sebagai finance lease atau operating lease itu harus dilihat indikatornya. Ya, harus kita lakukan pengujian. At least one of 5 tests itu harus terpenuhi. Minimal 1 kriteria itu harus terpenuhi. To meet one of these 5 tests, the lessor must transfer control of a substantial portion of underlying asset to the lessee or provide ownership of underlying asset to the lessee. Ya, jadi tetap harus ada pengalihan pengendalian aset tersebut kepada lessee atau dia memang mengalihkan kepemilikan kepada lessee atas aset tersebut. Nah, pengujiannya apa saja? Yang pertama adalah apakah ada transfer of ownership. Ya. Apakah di dalam perjanjian leasing itu ada pengalihan hak kepemilikan atau tidak? Ya. Ini tandanya apa? Dengan apakah ada purchase option. Kalau ada purchase option, berarti dia terpenuhi syaratnya untuk diakui sebagai finance lease.
yang pertama ini dulu, transfer of ownership yang, bukan melalui purchase option ya. Ada pengalihan hak kepemilikan. Nanti asetnya nggak usah dibalikin misalnya gitu ya. Ini transfer of ownership. Yang kedua baru purchase option ya. Apakah ada, apakah ada opsi untuk membeli bagi lisi ya. Apakah ada opsi beli bagi lisi. Kemudian yang ketiga, lihat list term-nya. Apakah masa sewanya itu major part of remaining economic life ya. Kalau sisa masa manfaatnya itu 5 tahun, dia sewanya itu 4 tahun, ini adalah 80%. Yang kita jadikan ukuran adalah kalau di dalam standar sebenarnya nggak ada ininya ya, nggak ada ukurannya ya, tetapi kita menggunakan kesepakatan saja 75%. Ya. Kalau economic life-nya 10 tahun, disewanya 8 tahun berarti sudah dipenuhi. Kemudian yang keempat adalah present value test. Apakah present value jumlah list payment dan list residual value guaranteed residual value not reflected in the list payment equal or exceed substantially all underlying asset fair value atau tidak. Jadi kalau kita hitung tadi fair value dari rental payment-nya sama dengan atau atau setara gitu ya, setara dengan aset fair value, maka terpenuhi. Jadi harus kita hitung dulu. Misalnya fair value-nya 100.000, kita dapatnya itu 99.495 misalnya gitu ya. Itu dianggap sama. Nah, ukurannya berapa? Biasanya menggunakan kalau dia minimal 90%. 90% dari nilai wajarnya itu. Maka terpenuhi present value test-nya. Kemudian yang kelima, alternative use test. Alternative use test itu maksudnya adalah apakah aset yang disewakan itu ada alternatif penggunaan bagi lessor atau tidak. Maksudnya ada alternatif penggunaan itu, dia bisa sewakan kepada pihak lain, dia bisa jual kepada pihak lain, dan sebagainya. Atau atau asetnya itu memang spesifik hanya untuk satu lisi saja. Artinya lisi itu sudah menghabiskan manfaat ekonomi dari aset itu. Gitu. Kalau ternyata itu asetnya itu spesifik untuk lisi tertentu, berarti ini tidak terpenuhi. Gitu. Jadi salah satu dari 5 pengujian ini harus terpenuhi, salah satunya. Maka dia bisa dikategorikan sebagai finance lease. Ya. For a finance lease must be non-cancelable. Jadi nggak boleh sifatnya itu nggak boleh dibatalkan gitu ya. Meet at least one of the 5 tests. Lessee classify lease as an operating expense kalau tidak di ini ya. Kalau tidak di ini bukan lessee kali ya, lessor ini harusnya. Ini lessor, maaf nih lessor. Ini lessor. Bu, permisi Bu. Ya. Izin bertanya. Ya, monggo silakan. Saya Agus Nubrenata absen 2. Nah, saya ini bingung Bu, masih bingung antara membedakan itu dia ini masih di nomor 1, 2 atau 5 gitu Bu. Karena kalau di nomor 1 tadi kan disampaikan bahwa list transfer ownership itu kalau dia aset ini nggak usah dikembalikan, berarti kan dia masuk ke finance list. Nah, tapi kalau aset itu harus dikembalikan, berarti kan dia turun ke nomor 2 jadi purchase option. Nah, tetapi apakah ada purchase option ya? Ya, apakah ada purchase option bisa dibeli atau enggak. Nah,
tapi kalau seumpama ini nanti no semua, apa di bawah itu nanti maksudnya aset yang sudah dia sewakan dan dia dikembalikan itu bukannya nanti akan juga kehilangan masa manfaat ekonomisnya gitu Bu, kayak nilai bukunya tuh harusnya kalau dengan syarat 3 dan 4 berarti kan di nomor 5 ini pasti bukan pasti ya Bu ya, kayak jarang yang akan masuk ke ke finance list gitu loh Bu. Jadi karena tadi dia sudah disewakan, terus juga terdepresiasi juga, masa manfaat apalagi tadi yang sampai 90% itu, dan juga masa manfaat 75%, otomatis waktu kembali itu nanti kan, apakah kalau seumpama ini nanti ada alternatif use, bisa disewakan kembali, umpama dari 10 tahun tadi sisa 2 tahun kan Bu, kalau disewakan selama 8 tahun. Nah, 2 tahun sisa itu saat disewakan lagi, apakah itu hitungnya jadi 100% lagi atau tetap sisa 20% aja itu Bu? Ya tetap sisanya Mas. Oh berarti itu kan berarti dia memenuhi alternatif use kan? Memenuhi alternatif use kan? Sebenarnya sih ketika balik Mas, ketika dia kembalikan gitu ya, itu dihitung lagi nilai wajarnya. Jadi misalnya nih, aset nih udah disewakan selama 8 tahun, kan sisanya itu economic life-nya kan 2 tahun nih ya. Halo? Iya. Iya, sisanya kan 2 tahun nih Mas. Jadi ketika balik dari lessor sebelumnya itu, dari lisi sebelumnya, itu dihitung nilai wajarnya lagi gitu. Dengan? Ya dihitung nilai wajar. Kok dengan apa? Dengan nilai wajar. Oh, berarti kayak didepresiasikan seperti biasa gitu Bu? Maksudnya? Gimana Bu menghitung nilai wajar? Dihitung nilai wajar. Caranya gimana menghitung nilai wajar? Ayo. PV itu Bu. Hah? PV bukan? Gimana? Pakai. Bukan. Nilai wajar itu adalah nilai aset tersebut di pasar gitu. Oh. Jadi dihitung lagi nilai wajarnya. Jadi gini, ketika dia ngitung berapa sih rental payment untuk A gitu ya. Misalnya nih, ini saya kasih contoh ya. Asetnya ini economic life-nya 10 tahun. Yeah. Terus penyewa pertama itu hanya menyewa 5 tahun, tuh 5 tahun. Yeah. Ya. Berarti dia ngitungnya itu apa, Mas? Berarti nilai wajar aset ini terus dikurangi dengan residual value kan? Residual value-nya tahun keberapa? Tahun kelima. Ya kan? Iya. Oh, jadi dapat tuh yang lisi pertama itu dapat setahunnya dia harus bayar misalnya 100.000 gitu. Terus asetnya dikembalikan nih. Iya. Dia hitung lagi nilai wajarnya itu, Mas. Oh, berarti ya karena sudah jalan 5 tahun berarti nanti di pasar aset itu nilainya berapa turun disamakan kan? gitu. Ya. Terus nanti ke penyewa kedua pasti dia turun tuh rental payment-nya kurang dari 100.000 tuh. Yeah. Misalnya penyewa kedua hanya 3 tahun. Ya. Yeah. Terus nanti balik lagi kan? Dia hitung lagi tuh nilai wajarnya untuk diperhitungkan penyewa ketiga sampai ngabisin misalnya ngabisin tahun ke 9 dan 10 itu sewanya berapa? Itu dia hitung dari nilai wajar gitu. Gitu ya. Aset itu tidak sama sekali dia tidak depresiasikan. Kenapa? Kan asetnya dipakainya sama si penyewa bukan sama si lessor kan? Berarti gini Bu. Tadi kan dikasih contoh kalau untuk 5 tahun sewa dari 10 tahun yang aset kita miliki, jadi masa manfaat 10 tahun gitu ya Bu ya. Iya. Berarti kan kurang dari 75% tuh Bu ya. Kurang dari 75%. Untuk yang syarat nomor 3. Syarat nomor 3 ya. Berarti nanti dia di situ masih dikategorikan sebagai operating lease.
Ya enggak, tergantung kalau syarat yang lain Oh iya terpenuhi. ya. 1-2 dulu ya Bu ya. Kan syaratnya itu ini hanya salah satu. Iya, Dan lupa 1-2 dulu. pasti syarat kelima terpenuhi. Oh. Kan ini misalnya asetnya mobil ya, generik kan Mas? Iya. Kalau asetnya itu spesifik mungkin tidak punya alternatif use ya. Tapi kalau misalnya nih asetnya mobil atau rumah misalnya, itu kan generik. Iya. Semua orang bisa pakai gitu. Ya. Oke Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sementara sudah paham ya? Iya, terima kasih Bu. Baik, lanjut ya. Tadi sudah kita bahas kriterianya. Semoga selain Mas Agit juga bisa mengikuti gitu ya. Bu, izin bertanya boleh Bu? Ya, silakan. Saya Farhan, absen 22. Tadi saya di penentuan tes tadi kayak masih belum paham Bu yang nomor 5 ini alternative use, kayak masih agak les gitu tadi. Alternatif use itu tadi Mas, kalau di si lessor itu masih bisa menggunakan aset tersebut. Ya, artinya manfaat ekonomi dari aset itu tidak dihabisin sama lisi sebelumnya kan? Apakah alternatif use-nya bentuknya apa? Dia bisa sewakan kepada orang lain, atau dia bisa gunakan sendiri, atau dia bisa jual gitu. Itu alternatif use. Oh gitu. Makasih ya Bu. Ya. Yang lain? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini dibahas satu-satu sih sebenarnya ya. Transfer of ownership. If the lease transfer ownership of the asset to the lessee at finance lease, ya pasti. Apalagi kalau yang ini dealer ya. Dealer itu kan menjual sebenarnya gitu. Pasti terjadi transfer of ownership. Kemudian purchase option test. The lease purchase option allows the lessee to purchase property for a price that is significantly lower than underlying asset expected fair value at the date of the option becomes exercisable. Ini sebenarnya harusnya itu syaratnya bukan purchase option test ya, BPO, bargain purchase option test, karena yang kita anggap sebagai persyaratan atau tesnya finance lease itu adalah ketika harga belinya itu berbeda signifikan dengan estimasi nilai wajar ketika opsi beli itu terjadi gitu ya. Jadi harusnya sih disebutkannya itu BPO, meskipun di sini juga di bawah disebutkan BPO. Kemudian yang ketiga, lease term tadi ya, minimal 75%. When the lease term is major part of remaining economic life of lease asset, companies should use the finance method. Guideline-nya adalah 75% dari remaining economic life ya, remaining economic life. Jadi kalau tadi yang tersisa itu 2 tahun, dia sewakan 2 tahun ya kan berarti 100%. Jangan ngitung 2 dari 10 ya. Totalnya tadi yang saya contohkan tadi itu kan 10. Kemudian tapi sewanya itu yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun. Kan yang penyewa ketiga tinggal 2 tahun. Jangan membandingkan dengan yang 10 tapi membandingkan dengan remaining estimated useful life. Kemudian present value test ya, present value. If the present value of lease payment is reasonably close to the fair value of the asset, the lessee should use finance method. Close-nya berapa? 90% ya. Equal or exceed 90% of fair value of the asset, then a lessor should use finance method. Harusnya lessor ya, bukan lessee. Kemudian lease payment. Lease payment tadi bisa fix, bisa variabel. Nah, tadi sudah kita bahas di awal ya. Bisa mengandung residual value, guaranteed or not, payment and lease is reasonably certain to exercise. Jadi semua pembayaran yang mungkin harus dilakukan oleh si lessee ya, itu merupakan lease payment. Nah, diskon rate-nya bagaimana bagi lessor? Pasti pakai implicit rate. Kalau lessor nggak ada pilihan itu loh ya.
Kalau lessor karena dia yang menentukan, ya, pasti dia menggunakan implicit rate. Ya. Should be used to determine the present value of the payment. Defined as discount rate that at commencement of the lease causes the present value of the lease payment and unguaranteed residual value to be equal to the fair value of the lease asset. Kemudian alternative use tadi ya. If at the end of the lease term, the lessor does not have an alternative use of the asset, the lessee classify lease as finance lease. The lessor classify the lease as finance lease. The assumption is that the lease, nah kalau ini benar ya, the lessee uses all benefit from the lease asset and therefore the lessee has essentially purchased the asset. Nah, bagi lessor, jadi kalau bagi lessor itu klasifikasinya gini, finance, gitu ya, atau operating. Kemudian di finance pun bisa dibagi dua, sales type dan namanya direct financing. Ya. Jadi jenisnya bagi lessor itu dia dikategorikan sebagai operating atau finance, gitu. Ya. Di finance nanti dia bisa dikategorikan sebagai sales type, ya. Bisa juga dikategorikan sebagai direct financing. Yang sales type itu yang mana sih? Ya yang tadi yang dilakukan oleh dealer atau manufacturer gitu ya. Nah, cirinya bukan itu sih sebenarnya ya. Nanti lihat cirinya. For a sales type lease, the lessor account for the lease as manner similar to the sale of an asset. The lessor generally record lease receivable and eliminates the lease asset. Ya. The lease receivable is computed as shown. Jadi ngitungnya adalah present value rental payment plus present value of guaranteed and unguaranteed residual value, gitu ya. Ini diakui sebagai lease receivable. Ini kok guaranteed unguaranteed dihitung ya present value-nya tetap karena bagi lessor mau dijamin atau nggak dijamin residual value-nya itu bakalan balik gitu ya. Jadi dihitungnya seperti ini. Oh ya, tanda-tandanya dia sales type itu apa sih? Ada sih sebenarnya ya. Sales type itu kalau fair value of asetnya itu tidak sama dengan cost of asset. Gitu. Karena kan bagi dealer, misalnya ya, mobil ini kan inventory, ya nggak? Inventory itu per unitnya misalnya bagi dealer 350 juta gitu ya. Tapi fair value-nya berapa di pasar? 400 gitu. Bisa difahami? Ya. Salah satu cirinya ya, jadi salah satu cirinya dia sales type itu adalah kalau fair value aset itu yang disewakan atau yang dijual, ya, ini kan penjualan nih. Fair value asetnya itu lebih tinggi daripada cost aset tersebut bagi si dealernya tadi. Karena bagi dealer kan posisinya dia sebagai inventory kan, ya nilai wajarnya harga jual gitu. Ini harga jual, ini harga perolehan gitu. Itu pasti beda kalau bagi penjual ya. Oke, kita lihat contohnya. CNH Financial Service, a subsidiary of CNH tadi ya. And Ivanhoe signed a lease agreement dated 1st January 2019 that call for CNH to lease a backhoe to Ivanhoe beginning 1st January 2019. The term and provision of the lease agreement and other pertinent data are as follows.
Yang pertama adalah term of the lease 5 years, 5 tahun. Kemudian non-cancelable, gitu ya. Kemudian rental payment-nya adalah beginning of each year. Ya. Back who has fair value of commencement, ini fair value-nya. Kemudian guaranteed residual value-nya 5.000. Nah, ini, lihat. Assume underlying asset has an 85,000 cost to the dealer. Berarti ini adalah sales type. Kenapa? Dia cost-nya 85 tapi fair value-nya 100 ya. Harga jualnya 100, dia harga perolehannya adalah 85. Berarti ini sales type. The lease contain no renewal option and back who refer to CNH at the termination of the lease. Jadi meskipun sales type bisa saja ya dikembalikan iya gitu. Dalam hal leasing ini memang unik gitu ya. Jadi dia bisa kategorinya sales type tapi di akhir masa leasing dikembalikan gitu ya. Collectibility of payment is probable. Maka CNH harus menghitung ya. Menghitung berapa tadi rental payment-nya sudah kita hitungkan ya, 20.711,11. Kemudian apakah leasing itu memenuhi kriteria sebagai finance lease? Ya, jelas ya. Lease term is equal economic life, sama-sama lease term-nya 5 tahun, economic-nya 5 tahun. Terpenuhi kriteria economic life test. Kemudian present value of lease payment 100.000, which is 100%, greater than or equal to 90% of fair value of the back who. That is, Ivan who will consume substantially entire underlying asset over the lease term. Maka dia akan menghitung ya, CNH compute the lease receivable as shown. Present value rental payment-nya tadi 20.000 dikalikan present value ordinary annuity dengan tingkat bunga 4%, N-nya 5, dan present value dari guaranteed residual value-nya 5.000 ya, dikalikan sekian. Ini. Jadi totalnya adalah lease receivable-nya 100.000. Dicatat lease receivable pada sales revenue. Kenapa sales revenue? Karena ini adalah sales type. Berarti harus mencatat cost of goods sold, iya. Ya, cost of goods sold pada inventory sebesar 85.000. Nah, nanti ketika pembayaran pertama akan mengurangi lease receivable pembayaran pertamanya. Ya, ini tabelnya pembayaran pertamanya. Ingat loh ya, ini jadinya beda karena kalau tadi si Ivan Hu kan pakai 5% tadi ya? 4% ya. 4% tapi kan dia mengakui asetnya, kewajibannya kan bukan 100.000. Jadi memang berbeda. Enggak match dong, ya enggak apa-apa. Ini kan entitas yang berbeda gitu ya. Kalau CNH mengakui lease receivable-nya 100.000 gitu. Cash pada lease receivable sebesar 20.711. Ini untuk pembayaran pertama langsung mengurangi lease receivable seluruhnya, tidak ada bunga di sana. Kemudian baru 31 Desember dia mengakui interest revenue sebesar 3.171 dan diakui sebagai lease receivable. Kenapa diakui sebagai lease receivable? Karena di dalam perhitungan ini sudah termasuk interest ya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari nanti dia akan mencatat cash pada lease receivable sebesar 20.711 itu terdiri dari yang asalnya dari interest 3.171,56 dan lease receivable-nya berkurang sebesar 17.539,55. Nah, ini penyajian di dalam laporan keuangannya ya, lease receivable-nya
sebesar 20.711 yang akan jatuh tempo pada 1 Januari. Kemudian list receivable yang non current adalah 61.749. Kemudian di laporan laba rugi dia melaporkan sales revenue 85, cost of goods sold-nya sales-nya 100, cost of goods sold-nya 85 dan interest revenue-nya sebesar 3.171,56. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Di sini, misal di PV of currency ini ada bargain purchase option-nya itu masuk ke perhitungan di sini atau enggak ya, Bu? Iya, masuk. Berarti dia tetap dikurangi sebesar perbedaannya itu ya, Bu, atau gimana? Maksudnya, kalau tadi di sisi list itu kan dia dihitung yang masuk ke perhitungan PV itu kan dari yang dibayar tiap annuity-nya sama selisih dari expected residual value sama PV dari garansinya ini sendiri, garansi residual value. Masuk sih, Lisi begitu ngitungnya? Tadi yang pertama, Bu. Coba di ini Mbak, coba dipikir. Dia kan posisinya sebagai Lisi ya? Iya. Ngitungnya jadi present value dari rental payment plus kemungkinan dia harus membayar guaranteed residual value gitu ya? Iya. Jadi terus gimana terus? Terus kalau yang di sisi ini lesornya itu, di sisi lesornya itu si BPO-nya itu tetap bargain purchase option-nya tuh masuk ke bagian ininya atau enggak ya, Bu? Ke PV of garansinya itu. Bentar dulu, kenapa membandingkan dengan lisi guaranteed residual value, terus di sini ngomongin BPO? Kan dia bisa dijual maksudnya nilai akhirnya gitu, Bu, atau gimana ya? Saya masih bingung di bargain purchase option-nya, Bu. Kira-kira ya. Ntar dulu, saya balik ke lisi dulu kalau gitu. Berarti Mbak belum ngerti apa itu PPO, apa itu residual value. Residual value itu guaranteed itu kalau barangnya itu kembali, ya. Barangnya itu diminta kembali, nanti tolong dijamin barangnya balik itu nilainya 5.000 gitu. Kalau BPO itu apa? Hak untuk membeli dan dengan harga yang lebih rendah gitu ya. Jadi kalau menurut saya mestinya dalam satu perjanjian itu kalau sudah guaranteed residual value ya nggak ada BPO gitu ya. Kan dia si lesornya memang minta barangnya balik gitu kan? Lesornya itu minta barangnya balik. Kalau dia memberikan opsi untuk membeli, berarti kan dia memang tidak mengharapkan barangnya itu balik, apalagi opsi membelinya itu kan bargain. Dia ngasih harga rendah banget gitu loh, Mbak. Nah, jadi maksudnya itu pertanyaannya adalah pilihannya ya. Pilihannya ketika menghitung ini, saya sebenarnya sudah paham arah pertanyaannya. Cuma saya ingin kalian nggak bingung dengan adanya BPO dan guaranteed residual value ya. Jadi alternatif perhitungannya ini adalah alternatif 1. Kalau barangnya dikembalikan. Oke? Baik ini guaranteed atau unguaranteed itu tetap balik kan barangnya. Ya enggak? Nah, kalau dia itu mengandung BPO, berapa sih jumlah uang yang bakalan diterima oleh penjual, oleh lesor? Yaitu present value, rental payment, ya kan? Ditambah dengan present value, kan bakalan dibeli, kan bargain sifatnya. Jadi dia bakalan nerima uangnya enggak?
Iya. Iya. Berarti termasuk di dalamnya adalah option price. Sama enggak? Sama. Sifatnya sama. Ini juga diterima sekali doang, makanya di sini pakai single amount kan? Ya. Yang ini Iya, Bu. sama, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Yang lain? Ada yang mau didiskusikan? Terima kasih Bu Aisyah. Saya Satria 34. Saya tidak ingin diskusi, tapi saya minta waktunya sebentar. Sevilla, kamu jadi nanya apa enggak? Jangan galak-galak ya. Iya, tadi mau tanya yang tentang bargain tadi loh, Bu. Masih belum paham tadi. Oh, oke, ya. Ya, berarti sudah ya? Sudah, Bu. Iya. Oke. Makasih, Bu. Satria gimana? Ini udah jam 12.38, kita selesaikan saja dulu ya. Sementara ya. Baik, Bu. Dipersilakan, Bu. Ya, baik. Sementara kita cukupkan dulu kuliahnya sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan ketika belajar, saya sebenarnya nunggu-nunggu ini pada belajar apa enggak sih, kok enggak ada yang nanya gitu ya di grup itu ya. Monggo silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, feel free saja, tuliskan di grup, bukan masing-masing. Kalau masing-masing nanti saya nggak jawab ya. Kalau di grup saya akan membebaskan teman-teman untuk memberikan respon ya, dan akan saya nilai gitu ya. Tapi kalau yang nanyanya itu langsung ke saya nggak akan jawab. Kalaupun misalnya pertanyaannya itu penting, saya akan forward ke grup gitu ya, supaya adil semua orang mendengarkan atau mendapatkan penjelasan yang sama gitu. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih Satria sudah menjadi host hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.